Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Mudah-mudahan kalian selalu dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak Guru akan menyampaikan materi tentang malaikat Allah. Anak-anak masih ingat iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, pintar. Rukun iman yang kedua. Kompetensi dasar yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Dua, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar selanjutnya adalah mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam. Dan kompetensi dasar yang terakhir adalah melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat Allah. Jadi untuk kompetensi dasar 1.5 itu adalah kompetensi spiritual. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian malaikat Allah. Dua, menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Ketiga, menyebutkan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menyebutkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran melalui metode Tegal atau Teaching Game Active Learning, peserta didik dapat menjelaskan definisi malaikat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama malaikat Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, peserta didik menyebutkan perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, untuk mengawali acara pagi hari ini biar kalian tambah semangat, mari kita menyanyi bersama-sama. Sebelum kalian menyanyi, perhatikan dahulu apa yang Pak Guru contohkan. Ya, ini berjudul lagu Riang Gembira. Siapa yang suka ngaji tunjuk jari. Siapa yang suka ngaji tunjuk jari. Siapa yang suka ngaji mari kita lakukan. Siapa yang suka ngaji tunjuk jari. Siapa yang rajin sholat tepuk tangan prok prok prok. Siapa yang rajin sholat tepuk tangan prok prok prok. Siapa yang rajin sholat mari kita lakukan. Siapa yang rajin sholat tepuk tangan prok prok prok. Siapa yang suka bersedekah petik jari. Siapa yang suka bersedekah petik jari. Siapa yang suka bersedekah mari kita lakukan. Siapa yang suka bersedekah petik jari. Siapa yang jadi anak soleh bilang amin, amin. Siapa yang jadi anak soleh bilang amin, amin. Yang jadi anak soleh mari kita lakukan. Siapa yang jadi anak soleh bilang amin, amin. Nah, sekarang anak-anak silakan lakukan seperti yang Pak Guru contohkan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan pengertian malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur.
Malaikat adalah makhluk gaib. Ia tidak bisa dilihat oleh mata kita. Meskipun menggunakan alat yang canggih apapun, malaikat tidak bisa dilihat. Kemudian dia tidak dapat didengar oleh telinga kita. Dia pun tidak dapat kita raba dengan tangan, akan tetapi kita sebagai muslim sejati, kita wajib mengimani, kita wajib meyakini bahwa malaikat itu pasti ada. Kemudian setelah kalian mengetahui pengertian malaikat, kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat, anak-anakku. Yang pertama, ia selalu bertasbih siang dan malam. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengenal capek dan lelah. Ia selalu bertasbih. Sifat yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Artinya malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak merasakan lapar, tidak pernah sakit atau merasakan sakit dan tidak makan, tidak tidur dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Ia tidak pernah membangkang terhadap Allah, selalu melaksanakan perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sifat malaikat yang keempat, tidak pernah bermaksiat. Ia tidak pernah berbohong. Ia selalu jujur, selalu benar. Makanya malaikat adalah makhluk yang paling suci. Baik anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini.
Baik anak-anak, kalian barusan melihat tayangan video pembelajaran. Apa yang kalian lihat anak-anak? Iya, tepat sekali. Gambaran tentang hari kiamat. Itu hanya gambaran sedikit sekali. Bahkan kalau sesungguhnya kiamat yang terjadi lebih mengerikan daripada apa yang ditampilkan di video tersebut. Di video itu gambaran kiamat yang sangat mengerikan, tetapi kalau kiamat yang sebenarnya itu jauh lebih mengerikan daripada apa yang ditayangkan di video tersebut. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ada malaikat yang bertugas meniup sangkakala ketika kiamat itu terjadi. Malaikat siapa anak-anak? Ia pintar. Ia adalah malaikat Israfil yang diberi tugas meniup sangkakala oleh Allah ketika kiamat telah tiba. Baik anak-anakku, mari kita belajar tentang nama-nama malaikat. Agar kalian lebih mudah dimengerti, maka pembelajaran nama-nama malaikat akan dilakukan. Pak Guru beri contoh. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ikuti yang dilakukan seperti Pak Guru. Sudah hafal anak-anak? Baik. Jadi malaikat yang wajib diketahui itu berjumlah berapa anak-anak? Ya pinter. Berjumlah 10. Ya. Malaikat yang wajib diimani atau wajib diketahui oleh kita adalah berjumlah 10. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Untuk selanjutnya adalah malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail bertugas membagi rezeki. Selanjutnya Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala. Selanjutnya adalah Israil bertugas mencabut nyawa. Munkar dan Nakir bertugas menanyai di dalam kubur. Kemudian Raqib bertugas mencatat amal baik. Atid bertugas mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Demikian anak-anakku yang Pak Guru banggakan untuk pertemuan pada kali ini. Kiranya cukup sekian pertemuan tentang materi pembelajaran malaikat-malaikat Allah. Untuk evaluasi dan pembelajaran selanjutnya, Pak Guru akan memberikan PR kepada kalian. Yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan malaikat-malaikat Allah. Silakan ditulis anak-anak. Pertama, tugas yang pertama adalah sebutkan ada berapa malaikat yang wajib diimani. Kedua, sebutkan pengertian malaikat-malaikat Allah. Ketiga, sebutkan nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Dari Pak Guru cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.